Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami berharap semua baik. Saya mau tanya, apakah kegiatan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu pada hari ini? Harimu yang biasa. Nah, kalau hari saya bangun pagi, saya olahraga seperti jalan pagi, tapi saya naik sepeda, saya balik olahraga, saya minum teh, saya membaca kitab suci, habis itu saya masak. Saya makan, saya siapkan makanan untuk keluarga, mereka makan, membersihkan, terus masuk kerja. Masuk kerja keras, udah makan siang, istirahat makan. Membersihkan, mulai kerja lagi, kerja keras lagi, pulang kerja, ketemu keluarga, main dengan anak-anak, bantu dengan PR, harus makan lagi, ayo masak lagi, makan lagi, membersihkan lagi, udah mulai malam, udah saat istirahat, santai aja di rumah, nonton televisi, mendengar musik, main game, membaca, ya udah saatnya tidur, mudah-mudahan tidur nyenyak, bermimpi lagi di pantai, bangun pagi dan hari esok melakukan semua lagi. Nah, seringkali kalau kehidupan kita merasa seperti itu, mungkin kita ada perasaan, hari itu biasa aja, nggak penting, nggak berarti, ya nggak perlu, sama aja, ya bagaimana besok, sama aja, nggak penting, nggak berarti. Nah, kalau kita hidup seperti itu, kita cuma fokus kepada hal yang kecil, kepada satu hari aja, dan kita menghilangkan perspektifnya bahwa ada sesuatu yang lebih besar, ada big picture yang kita lupa. Dalam satu hari aja mungkin satu percakapan akan menolong orang lain. Mungkin satu percakapan akan mempengaruhi orang lain. Mungkin kita bersaksi atau menyampaikan kebenaran Allah kepada orang lain dan mereka ada kehidupan baru dalam Allah. Lalu dalam satu hari, perbuatan kita, perspektif kita, kegiatan kita bisa sangat berarti. Lalu itulah yang big picture. Allah masih maha kuasa. Dia masih maha tahu. Lalu dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam satu hari aja. Lalu kita melihat di dalam firman Tuhan itu cerita tentang orang-orang biasa yang coba dalam hari demi hari setia kepada Allah. Nah, kadang-kadang hari-hari merasa biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita tidak hidup setia dalam hari ini, mungkin ada yang hilang, mungkin miss kesempatan itu. Kalau kita nggak setia, mungkin miss sesuatu. Lalu bagi Yakobus, itu sebabnya dia menulis surat ini. Karena kalau kita hidup hari demi hari, sering sekali perspektif itu hilang, big picture-nya hilang. Kita fokus kepada yang lebih kecil dan kita merasa sia-sia aja kehidupan ini. Hariku nggak ada hal yang penting sama sekali. Tetapi Yakobus mau kasih dorongan atau peringatan bagi orang lain. Cara you hidup sangat penting. Khususnya dalam pencobaan, khususnya dalam tantangan, khususnya dalam hal-hal yang sulit. Sangat penting bagaimana you hidup hari demi hari dalam situasi seperti itu. Penting bagi you, penting juga bagi orang lain di sekitar you, penting juga bagi masa depanmu. Karena melalui kegiatan itu, keputusan kita terhadap hal-hal dalam hari yang biasa, itu akan mempengaruhi sikap dan sifat kita. Dan kalau kita dibentuk, kita akan lebih mirip Allah kepada orang lain dan kita juga akan lebih puas dalam kehidupan ini. Nah, kita melihat ada 12 pelajaran dari Yakobus di dalam surat Yakobus. Kita masuk hari ini pelajaran ketiga tentang kata-kata kita. Nah, di dalam setiap bab
Yakobus menyampaikan sesuatu tentang kata-kata kita, karena menurut Yakobus kata-kata kita sangat penting. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 26, di dalam Yakobus 2 ayat 12, di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, di dalam Yakobus 4 ayat 11 sampai 13, dan di dalam Yakobus 5 yang akan kita lihat pada hari ini ayat ke-12. Lalu 2 minggu lalu kita melihat bagaimana mulut ini, lidah ini yang memuji nama Allah juga bisa menjeleki orang lain. Nggak mungkin, nggak cocok kalau mulut ini satu saat amin, haleluya, tapi saat lain you jelek, you bodoh. Nggak bisa, mulut ini harus sama di sini dan sama di sini. Yang minggu lalu kita melihat bagaimana kata-kata kita bisa menjadi seperti senjata. Kita bisa menjadi seperti kapak. Kita menjadi seperti pisau, kita menjadi seperti pistol. Kata-kata ini bisa menyakiti orang sampai menghancurkan mereka, tetapi juga kata-kata kita bisa membangunkan orang dan menolong orang lain. Nah, di dalam Yakobus 5, dia sudah melewati banyak hal yang inti di dalam surat dia, dan di dalam Yakobus 5 seperti dia ada tambahan, seperti ini juga, tambah ini juga, jangan lupa ini. Nah, di dalam Yakobus 5 dia balik kepada kata-kata kita dan dia tambah sesuatu lain tentang kata-kata kita. Nah, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ada snack, ada makanan favoritmu yang bisa dibagi? Nah, seperti mie ayam sulit dibagi, ya, karena kalau melihat ada mangkok mie ayam, tinggal satu mangkok aja, you mau makan, orang mau makan, bagaimana dibagi? Bisa dibagi, tapi harus ambil kuah dengan sendok, mungkin motong mie dan bagi mie agak sulit, ya. Tapi ada jenis makanan yang mudah dipotong, dibagi dua, seperti donat, ya, atau mungkin gorengan. Nah, bagaimana dengan gorengan? Kalau gorengan favoritmu pisang goreng misalnya. Nah, you mau makan, you mau ambil snack, makan snack, tinggal satu biji pisang goreng. Tetapi, anak-anakmu paling suka pisang goreng, atau suami istrimu paling suka pisang goreng, atau teman kantor, teman kelasmu paling suka pisang goreng juga. Tinggal satu. Ya gimana? Mau kasih aja, hai sayang, ini buat you makan pisang goreng ini. Nah, mungkin. Tapi kadang-kadang enggak juga. Mungkin you melihat tinggal satu, tapi 2 orang, you makan agak gini. Agak sembunyi, ya, supaya mereka enggak tahu you makan semua. Nah, tapi bagaimana kalau you mau bagi 2? Dan you coba dengan sebaik mungkin potong pas di tengah, supaya 2 biji persis sama. Tapi you potong gak persis di tengah. You melihat satu biji lebih besar, satu biji lebih kecil. Lalu gimana? You ambil yang mana? You kasih yang mana? Nah, terus you melihat, saya mau makan. Saya ada teh. Saya mau sedikit teh. Makan pisang goreng. Kopi, pisang goreng. Bagaimana kalau saya ambil yang kecil, lebih cepat habis? Lalu kita mulai mencoba penjelasan mengapa, alasan mengapa saya boleh ambil yang besar aja. Seperti saya, badan saya lebih gede dibandingkan istri. Lalu cocok aja, ya. Badan lebih gede, ambil biji lebih gede aja. Karena sama aja, kalau istri badan lebih kecil, ya kasih lebih kecil aja. Itu imbang. Lalu kalau dia dapat lebih besar, terlalu kenyang dia karena badan kecil. Udah adil aja, ya. Badan saya lebih besar, badan dia lebih kecil, ambil biji lebih besar, kasih biji lebih kecil, atau gimana? Badan mirip. Tapi yang saya nggak sarapan tadi, dia sarapan. Saya lebih lapar. Ambil aja lebih gede. Kenapa? Karena saya nggak sarapan. Dia sarapan. Udah, dia masih ada sisa makanan di dalam perut. Kasih lebih kecil aja. Lalu
kita bisa mempermainkan lidah atau mungkin bisa membolak-balik perkataan. Nah, kita mencoba membolak-balik perkataan supaya kita dapat manfaat, supaya kita dapat berkat, supaya kita yang ada cara memainkan dengan kata dan lidah kita supaya kita dapat yang kita mau. Ya, seperti di Jakarta bisa membolak-balik perkataan gue. Kenapa? Karena saya mau. Nah, karena saya mau hal ini, saya main dengan kata supaya mudah-mudahan dapat. Nah, Yakobus tahu kita sebagai manusia melakukan hal ini. Itu sebabnya dia tambah ayat 12. Lalu saya mau membaca dari Yakobus 5 ayat 12 yang berbunyi, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Lalu bagi Yakobus dia tahu kita sebagai manusia ada cara kita main dengan kata, dan oleh karena itu kita membolak-balik kata supaya kita dapat manfaat. Nah, ayat ini mungkin paling persis diambil dari khotbah di atas bukit di Matius 5. Lalu saya mau membaca kata Yesus waktu dia menjelaskan hal yang hampir persis sama dari Matius 5 ayat 33 sampai 37 yang berbunyi, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lalu, di dalam zaman Yesus, itu biasa orang bersumpah demi sesuatu, supaya orang lebih percaya. Lalu mereka mengatakan sesuatu, terus mereka bersumpah. Saya berjanji, saya bersumpah demi Allah. Saya berjanji, saya bersumpah pada bait Allah. Saya bersumpah demi kota Yerusalem. Biji ini sebenarnya lebih besar, sayang. Saya berjanji, saya bersumpah. Dan orang lebih cepat percaya. Kenapa? Karena you bersumpah demi Allah, demi ini, demi itu. Nah, kita melakukan hal yang sama pada hari ini. Kita berjanji dan seperti ada jaminan. Kenapa orang harus percaya kepada kita? I berjanji karena ini. Dan itu sama aja praktisnya bersumpah demi sesuatu. Seperti waktu saya tinggal di Maroko. Ya, teman-teman saya sering mengatakan insya Allah. Ya. Dan saya ingat ada teman Ahmed. Saya mau ajak dia makan, minum kopi, minum teh malam. Supaya kami ngobrol. Hey Ahmed, ayo kita ke kafe nanti malam, jam 7 malam. Ayo kita ketemu di sana, kita makan, minum bersama ya. Oh, insya Allah Steve. Oke. Menurut saya itu berarti ya. Lalu saya ke sana jam 7, tapi sebenarnya karena orang barat, saya tiba jam 7 kurang 5 atau 10 menit. Udah sampai. Jam 7, Ahmed nggak ada. Jam 7:04, nggak ada. Bagi orang barat, udah telat. Kalau 15 menit telat, tapi nggak ada. Jam 7:30, nggak ada. Jam 8 kurang, jam 8 lebih, masih nggak ada. Aduh, makan, minum aja sendirian. Pulang, ketemu Ahmed hari esok. Kenapa Ahmed nggak ke kafe tadi malam? Aduh, maaf,
Maaf Pak Steve, gak bisa. Tapi you bilang, insya Allah. Ya, tapi nggak jadi. Oh, tapi kok kenapa mengatakan insya Allah you pakai nama Allah? Lalu berarti you harus melakukan yang you lakukan karena you tambah Allah. Oh ya, saya mau tapi maaf. Nah, setelah saya tinggal di Maroko beberapa bulan, saya sadar sebenarnya mungkin Ahmed cuma nggak enak. Mungkin dia nggak enak bilang, aduh Steve, saya nggak bisa. Terlalu langsung. Bagi dia, kebudayaan dia kurang sopan. Lalu lebih sopan mengalahkan Allah. Insya Allah nggak jadi Allah yang salah. Allah yang nggak buka jalan. Itu yang lucu. Tapi seperti itu, kalau kita membolak-balik perkataan atau mempermainkan lidah supaya hal yang kita katakan nggak selalu persis jujur benar, mungkin nggak selalu salah, tetapi juga nggak langsung benar dan jujur, supaya kita menjaga diri untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan orang lain. Nah, atau seperti itu, saya mau tanya, you percaya sama orang pemerintah atau tidak? Nah, tergantung negaramu, you percaya sama orang polisi atau tidak, tergantung negaramu. Tetapi di Indonesia saya dulu ingat kalau tinggal di sana jarang sekali orang percaya sama polisi. Kenapa? Korupsi. Nggak percaya karena bohong. Karena mereka selalu mencoba mencari uang. Lalu ada orang menasihati saya, kalau you ada masalah, jangan hubungi polisi. Gimana? Kalau nggak menghubungi polisi, minta tolong, hubungi siapa? Hubungi tentara. Wow! Kalau saya orang barat, saya nggak tahu bagaimana hubungi tentara. Perasaan saya seperti hubungi polisi bisa, tapi tentara itu seperti kelompok besar yang sangat berkuasa. Nggak mungkin saya hubungi tentara. Ayo, tolong, datang ke alamat ini. Tapi you bisa percaya kepada tentara, Pak Steve. Tapi nggak bisa percaya kepada polisi. Di Amerika, jarang sekali orang percaya sama orang pemerintah lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak bohong. Terlalu sering mereka ngomong sesuatu, tetapi melakukan hal lain. Mereka ngomong sesuatu, saya berjanji akan melakukan ini. Tapi hal itu nggak jadi. Melainkan melakukan sebaliknya atau hal lain. Nah, kalau lama-kelamahan kita nggak percaya karena ngomongan lain daripada perbuatan. Nah, yang Yakobus tahu, kalau you orang percaya, kalau you pengikut Yesus, kalau you anak Allah, dan you nggak ngomong yang jujur, bagaimana orang lain percaya? Nggak mungkin, mereka nggak bisa. Karena itu sangat penting orang percaya hidup jujur, penuh dengan kasih, penuh dengan integritas, cepat mengampuni. Lalu kalau kita nggak hidup seperti itu, bagaimana orang lain percaya Allah penuh dengan kasih, Allah akan mengampuni, Allah penuh dengan integritas? Bagaimana mereka bisa percaya? Mereka nggak bisa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan, tetapi yang terutama, yang paling penting sebenarnya itu tambahan Yakobus pribadi dari Matius 5. Lalu inti dalam pelajaran sama, tetapi Yakobus tambah sesuatu di depan ini, itu tetapi yang terutama, tetapi ini sangat penting. Terus dia ambil dari Yesus. Lalu Yakobus seperti dia mengutamakan atau tambah frase ini daripada Matius, supaya dia mengatakan ini sangat penting you melakukan. Lalu dia juga tahu kita akan dihukum oleh karena perkataan kita. Itu sebabnya dia mengatakan supaya kamu jangan kena hukuman. Lalu hal yang kita katakan menjadi semacam hukuman. Kalau kata yang baik, hukuman jujur,
dan baik. Kalau kata-kata jelek, itu juga hukuman adil, tetapi hasilnya nggak baik juga. Lalu, Yakobus ingin kita sangat percaya kepada Allah. Bagi dia, ini selangkah dalam iman kita. Lalu, you nggak perlu memperbolak-balik perkataanmu, you nggak perlu melainkan lidah, karena you percaya kepada Allah. Lalu, you memotong pisang goreng itu, melihat 2 biji itu beda, lalu you percaya aja. You kasih kedua-duanya kepada temanmu, dan kalau mereka ambil yang lebih kecil, you dapat yang lebih besar. Tetapi kalau mereka ambil yang lebih besar, nggak apa-apa. You ambil yang lebih kecil aja. You nggak perlu ambil kekuasaan supaya you menjalankan kehidupan ini pribadi. Make sense? You percaya kepada Allah bahwa you melakukan hal yang benar aja. Dan jalan-jalanmu dalam kehidupanmu akan menjadi jalan yang benar. Lalu bagi Yakobus, itu tentang iman kita. Iman melalui perbuatan. Dan kita tinggal percaya aja. Kalau menghadapi pencobaan, tantangan aja, jangan memperbolak-balik perkataan kita. Jangan mempermainkan lidah supaya kita menjaga diri. You jujur aja. You berintegritas aja. You membentuk sifat sikap yang baik aja. Dan you percaya hasilnya kepada Allah aja. Dan apa saja yang keluar, percaya aja. Itulah cara imanmu akan bertumbuh. Lalu kita harus sangat berhati-hati dengan kata kita. Supaya kata-kata yang keluar, kita nggak membolak-balik perkataan gue. Tetapi kata-kata itu jujur. Nah, di dalam Amsal 20 ayat ke-15, itu berbunyi, sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir dan yang berpengetahuan. Bibir atau lidah kita yang keluar lebih berharga daripada emas atau permata banyak. Cara yang kita ngomong seharusnya langsung jelas, penuh dengan integritas. Dan kalau kita memperbolak-balik perkataan atau mempermainkan lidah, itu satu tanda kita nggak percaya kepada Allah. Karena kita harus mencari jalan lain supaya hasilnya memanfaatkan kita pribadi. Menurut Yakobus, jangan percaya aja. Karena kata-kata yang keluar akan menyakiti orang lain dan juga menyakiti you, dan you tidak akan bertumbuh dalam hal yang you hadapi hari demi hari. Kalau kita menghadapi pencobaan dan kesulitan, kita harus tetap hidup seperti Yesus dengan integritas, dengan kasih karunia, dengan kasih, dengan semua yang mirip Yesus. Kalau kita nggak hidup seperti itu, hari demi hari kita lupakan perspektifnya yang big picture. Dan kita akan menyakiti kita pribadi, orang lain, dan juga masa depan kita. Lalu mari kita terus menjaga mulut ini, supaya yang keluar penuh dengan sifat sikap Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Amin.